I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Yulia, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 Stikes Dharma Husada Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara kerja hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah kehamilan. Yuk kita simak presentasi kali ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi hormon estrogen dan definisi hormon progesteron. Hormon estrogen adalah hormon yang penting untuk perkembangan seksual dan reproduksi, terutama pada wanita. Estrogen juga disebut sebagai hormon seks pada wanita. Istilah estrogen mengacu pada semua kelompok hormon kimiawi yang terdiri dari estron, estradiol atau primer pada wanita usia reproduksi, dan estriol. Sedangkan definisi hormon progesteron adalah hormon progesteron merupakan hormon yang memiliki peran penting dalam siklus menstruasi dan dalam menjaga kehamilan pada tahap-tahap awal atau pada trimester pertama. Bersama dengan hormon estrogen, hormon ini juga dikenal sebagai hormon seks wanita. Nah, jadi progesteron paling banyak dihasilkan oleh korpus luteum di ovarium selama paruh kedua siklus menstruasi. Juga bisa dihasilkan oleh plasenta pada saat wanita tersebut hamil dan dihasilkan sedikit oleh kelenjar adrenal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi hormon estrogen dan fungsi hormon progesteron. Fungsi hormon estrogen yang pertama itu ada berperan pada masa pubertas, selanjutnya membantu mengatur siklus menstruasi, mengontrol laktasi dan perubahan lain pada payudara, berperan dalam pembentukan tulang juga, dan berperan dalam pembekuan darah, menjaga kekuatan dan ketebalan dinding vagina dan lapisan uretra, serta menjadi pelumas vagina dan sejumlah fungsi tubuh lainnya. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi kulit, rambut, selaput lendir, dan otot-otot panggul, serta mempengaruhi otak. Sedangkan fungsi hormon progesteron di dalam tubuh manusia, hormon progesteron memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama itu mengatur siklus menstruasi. Selanjutnya ada mempersiapkan implantasi, lalu mengentalkan sekret vagina, menghambat kontraksi uterus, menurunkan gairah seksual, serta mempersiapkan air susu ibu atau ASI. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih jika kita kelebihan ataupun kekurangan hormon estrogen dan progesteron. Nah, jika kita kelebihan hormon estrogen, kita akan mengalami kaki kram, payudara nyeri, peningkatan berat badan, mual muntah, penurunan gairah seksual, serta menstruasi yang tidak teratur. Sedangkan jika kita kekurangan hormon estrogen, kita akan mengalami gangguan tidur yang dapat menyebabkan kelelahan ekstrim di siang hari, sakit kepala, kulit kering dan vagina mengering, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, serta meningkatnya resiko infeksi pada kandung kemih. Selanjutnya, bagaimana jika kondisi kelebihan hormon progesteron? Belum diketahui adanya konsekuensi medis yang serius dari kelebihan hormon progesteron ini secara alami seperti dalam masa kehamilan. Kadar progesteron yang tinggi berhubungan dengan kondisi hiperplasia adrenal kongenital dan peningkatan risiko untuk berkembangnya kanker payudara. Selanjutnya, bagaimana kondisi jika kita kekurangan hormon progesteron? Nah, kita akan mengalami gangguan siklus menstruasi, nyeri yang berlebihan selama siklus menstruasi, tidak terjadinya ovulasi, tidak haid, dan tidak subur. Selanjutnya ada perdarahan uterus yang abnormal, spotting atau ngeflek, dan sakit perut selama kehamilan. Selanjutnya ada meningkatnya resiko keguguran serta meningkatnya stres dan rasa tidak nyaman selama kehamilan. Selanjutnya kita juga akan mengalami gangguan istirahat atau gangguan tidur. Selanjutnya kita akan membahas komponen hormon estrogen dan progesteron. Komponen hormon estrogen menyebabkan kondisi di mana kita mudah tersinggung, tegang, retensi air dan garam, berat badan bertambah, menimbulkan nyeri kepala, perdarahan yang banyak pada saat menstruasi, serta meningkatkan pengeluaran Le Corre dan menimbulkan pelunakan serviks.
Komponen hormon progesteron menyebabkan payudara tegang, timbulnya ekni atau jerawat, kulit dan rambut kering, menstruasi berkurang, serta kaki dan tangan yang sering kram. Selanjutnya ada penggunaan hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Salah satu alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yaitu pil KB, di mana saat ini pil KB yang digunakan adalah pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung dua jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron dalam dosis yang rendah yang menyerupai hormon estrogen dan progesteron asli pada tubuh wanita. Penggunaan hormon estrogen dan progesteron dalam pil KB ini bekerja dengan 3 cara berikut. Yang pertama itu mengatur hormon, sehingga pada saat kita proses ovulasi atau pematangan sel telur bisa dicegah. Selanjutnya ada mengentalkan lendir mulut rahim, sehingga sperma akan sulit mencapai sel telur. Selanjutnya ada membuat kondisi dinding rahim menjadi tidak sesuai untuk pelekatan si embrio tersebut. Selanjutnya ada mekanisme kerja hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi. Selanjutnya, melalui hipotalamus dan hipofisis, estrogen dapat menghambat pengeluaran follicle stimulating hormone atau hormon FSH sehingga perkembangan dan kematangan folikel the graft tidak terjadi. Selanjutnya, di samping itu, progesteron juga dapat menghambat pengeluaran hormon luteinizing atau hormon LH. Nah, estrogen mempercepat peristaltik tuba sehingga hasil konsepsi mencapai uterus endometrium yang belum siap untuk menerima implantasi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I fucking